Guys, keributan besar di UFC 322 ternyata punya cerita yang panjang banget. Ini bukan sekedar baku hantam dadakan di tribun. Ini adalah drama yang udah kebentuk sejak bertahun-tahun lalu. Jadi begini, semuanya balik lagi ke era panas Khabib versus Conor McGregor. Masih ingat ini? Dan ini? Dan ini? Waktu itu di belakang Conor ada satu orang yang suka bikin ribut. Yap, orang ini Dillon Danis. Dia yang paling vokal, paling provokatif, dan paling suka ngehina anak-anak Dagestan. Bahkan setelah Khabib menang di pertandingan tersebut, konfliknya nggak selesai sampai di situ, malah makin panjang. Dillon Danis itu kayaknya nggak bisa hidup kalau nggak cari masalah. Setelah kejadian di UFC 229 tersebut, bukannya tobat, dia malah makin rese. Kayak gini. Terus ini. Dan ini. Pokoknya dia sengaja banget nyulut emosi anak-anak Dagestan. Terutama sebelum UFC 322 ini. Sedangkan kalian tahu sendiri kan kalau soal harga diri dan brotherhood, geng Dagestan ini nggak main-main. Nah, masuk ke UFC 322, Islam mau naik ke welterweight dan ketemu JDM. Danis tiba-tiba ngumumin ke media sosial kalau dia bakal datang ke event itu untuk lihat Islam kalah. Padahal dia nggak diundang sama UFC. Dia datang sebagai penonton biasa aja yang beli tiket. Dan yang paling ngeselin, si Danis ini tiba-tiba ada di sekitaran kursi fighter yang harusnya dia duduk di kursi penonton sesuai dengan nomor tiket yang dia beli. Jadi kayak sengaja gitu mancing-mancing, duduknya deket-deket sama tim Dagestan. Ngeselin banget kan? Dana White juga selaku yang punya UFC juga kaget. Dana White bilang, ini kenapa si Danis ini duduk di sekitaran para fighter, yang mana seharusnya dia duduk di kursi penonton. Menurut laporan NY Post, ribut-ribut itu pecah ketika Danis mulai mengejek Abu Bakar. Ada yang bilang dia sengaja cari ribut. Singkatnya, Abu Bakar maju, Danis nggak mundur, dan tiba-tiba, BAM! Kekacauan pun terjadi. Danis dihajar habis-habisan. Kena pukulan di belakang kepala, sampai sepatu dia copot. Udah kayak bocil aja. Dia bahkan harus sampai ngambil sepatunya lagi setelah chaos agak reda. Dan akhirnya Dana White pun ngamuk. Dia bilang Danis nggak pernah diundang. Dillon Danis was here and he was moving around sitting in fighter seats and not sitting in his own seat that he had. He had a ticket. And they said, do you want us to throw him out of here? And I said, he has a ticket? And I said, yeah. And, you know, they told me, they said, Masvidal said he's going to fuck him up on sight. And I said, well, where's Masvidal sitting? He said, well, he's 6 or 7 rows away from Masvidal. I said, well, if the guy has a ticket, let him sit in his seat and let him do what he's doing and keep an eye on him. Dan setelah kejadian itu, Danis di blacklist dari UFC seumur hidup dan tidak diperbolehkan lagi datang ke acara UFC sampai kapanpun. It never even crossed my mind, as stupid as this could be, that the entire Muslim Brotherhood was here tonight in the first 5 rows for Islam. And as soon as it broke out, I was over on the other side and I go, fuck, I know exactly what that is. I knew it. And yeah. You will never see Dillon Danis at a UFC fight ever again. Intinya, keributan di UFC 322 kemarin itu bukan kejadian spontan.
Itu adalah akumulasi bertahun-tahun dari bacotnya si Dennis. Postingan-postingannya yang nyinyir, menghina, bahkan postingan yang menyerang personal keluarga Dagestan. Dan malam itu, orang yang suka bacot dan provokatif akhirnya ketemu konsekuensi di dunia nyata. Bagaimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe